Dan menurut temannya, mereka itu sudah pisah rumah 1 minggu. Padahal usia pernikahannya itu baru 3 hari loh. Nah, gimana? Halo semuanya, kembali lagi nih di Yeyen dalam berita. Tapi bukan Yeyen yang diberitain ya. Yeyen cuma lagi pengen ngebahas berita-berita yang kadang agak-agak menggelitik gitu ya. Tapi seperti biasa Yen ingetin dari depan, berita Yen tidak mengundang politik, agama, ras, budaya, enggak ya. Kita ngomongin netral aja. Dan sekali lagi Yen ingatkan bahwa ini pandangan menurut saya, Yeyen Lydia pastinya. Jadi kalau menurut kamu beda, is okay, nggak ada masalah. Karena kita beda bapak, beda ibu, beda kakek, beda nenek. Bahkan mungkin kita beda segala-galanya, beda jenis juga ya kan. Bisa jadi gitu. Jadi sekali lagi ini menurut saya ini dia. Belakangan ini Yen lagi terusik sekali, terusik sekali dengan berita banyak sekali kekerasan dalam hubungan. Ada kekerasan dalam rumah tangga, tapi juga kekerasan dalam hubungan, ya kan? Dalam hubungan itu bisa jadi masih pacaran. Kalau sudah rumah tangga kan sudah menikah ya. Seperti yang kemarin tuh baru pacaran sudah sampai mukulin pacarnya sampai meninggal gitu kan ya. Yen Oke, Yeyen juga tipe orang yang pada saat Yeyen jatuh cinta adalah otak Yeyen tuh tidak akan bisa diajak kerja sama. Otak dan hati itu pasti tidak akan sinkron pada saat kita jatuh cinta. Tapi menurut Yeyen kita harus punya batasan ya. Dalam arti, kalau memang kita cinta, pada saat kita memberikan hati kita penuh dan pada saat hati kita dilukai, harusnya kita bisa mundur. Karena kita memberikan hati kita. Begitu hati kita terluka, kita pasti akan mundur, gitu kan. Nah, sama seperti yang satu ini ya. Ini Yen baca dari Detik Sumut, ya kan? Ada cerita bahwa kejadiannya di Medan, Sumut, ya kan? Terbakar wajah remaja di Langkat akibat suami yang cemburu buta. Di sini, ya kan? Di sini tuh istrinya berumur 16 tahun, inisialnya ANH, dan suaminya itu 17 tahun. Ini salah satu pembelajaran kenapa Yen tuh bukan menentang, tapi please lah kalian yang mau menikah muda tolong dipikirkan kembali gitu. Orang tua yang mengizinkan anaknya menikah muda juga tolong dipikirkan kembali, karena umur belasan itu emosi masih tidak stabil sesuai dengan pendapatan yang juga pasti tidak stabil pastinya ya, gitu kan. Agak-agak kesel saya gitu. Nah, di sini itu ya, awalnya tuh mereka cekcok si suami ini cemburu karena mikirnya istrinya ini berhubungan dengan pria lain gitu ya. Dan menurut temannya, mereka itu sudah pisah rumah 1 minggu. Padahal usia pernikahannya itu baru 3 hari loh. Nah, gimana? Enggak ya, salah. Enggak, mereka tuh cekcok terus pisah rumah tuh 1 minggu gitu kan. Nah, si ANH ini nginep di rumah temennya. Rumah temennya itu namanya, di sini dikasih tahu nama temennya ya. Nah, rumah temennya gitu kan. Dia tuh rumah temennya sampai si cowoknya ini datang ke rumah temennya, terus berantem mereka di halaman belakang. Akhirnya ditinggal. Begitu ditinggal, si perempuannya tetap tidak mau pulang. Akhirnya dia menginap di rumah temannya itu, ya kan, yang umur 16 tahun ini, ya kan. Terus dia meninggalkan bersama temannya namanya Kasdiana. Si Kasdiana nih, dia tidur di rumah Kasdiana di ruang depan. Si pria ini tadinya dia biasa smoke. Terus dia nyuruh anaknya si Kasdiana ini untuk beli bensin. Bilangnya buat isi motornya. Benar sih, sebagian dia isi ke motornya, sebagian lagi dia siram ke istrinya. Kemudian dia lagi ngerokok, dia lemparin. Bahkan temennya si Kasdiana ini ikut terbakar. Kebayangkan? Kemudian si istrinya bangun ke kamar mandi untuk membersihkan dirinya. Tapi luka bakarnya sudah terlanjur 13%, kamu bayangin. Luka bakar di wajahnya itu 13% gitu kan ya. Menyiramkan bensin ke arah korban, dia melempar rokok yang sedang diisep para korban dan langsung melarikan diri. Tubuh istrinya pun terbakar, tak hanya itu, tangan teman istrinya yang sedang tidur juga terbakar. Nah, dari sini Yen ingin kita mengambil pelajaran dari begitu banyak berita nih yang sedang in tentang kekerasan dalam rumah tangga ataupun kekerasan dalam hubungan ya. Yeyen pengen kita lebih aware, dalam arti cinta boleh, tapi kalau ini sih sebenarnya mungkin dia sudah benar ya, si istri sudah benar, dia ngerasa dia cekcok, dia ngerasa tidak cocok, akhirnya dia mengeluarkan diri dari rumah gitu kan. Tapi ada baiknya, jangan pergi ke rumah teman, tapi pergilah ke rumah orang tua kalian.
Karena pada saat kalian menikah kan orang tua kalian yang menikahkan kalian kan. Setahu Yeyen ya, ada yang dinikahin sama tetangga di sini. Ya, orang tua kalian yang menikahkan kalian. Jadi pada saat memang ada masalah, ya pulanglah ke rumah orang tua kalian, ceritakan apa masalahnya. Kalau memang masalahnya nggak besar, Yeyen yakin orang tua kalian akan, oh itu mah masalahnya gini loh, ayolah kalian baikan kembali. Tapi kalau memang pasangan kalian sudah toksik, dalam arti toksik, hubungan kalian sudah toksik. Contoh, hubungan toksik adalah ciri-cirinya: satu, kekerasan verbal, ngatain binatang, ya, kebun binatang keluar tuh, monyet, anjing, babi gitu. Walaupun mungkin dia ngomong gini, anjing lo, gitu, itu tetap kekerasan dalam. Jadi itu hanya diperhalus ya, tapi itu tetap nggak boleh ya. Mami lo, itu nggak boleh ya. Jadi tetap itu, kalau cowok udah mengeluarkan kata-kata binatang, itu berarti dia sudah toksik. Itu satu. Kedua, nggak usah gampang deh, nyubit, itu sudah toksik. Nyubit, noyor nih walaupun dengan satu jari, itu sudah toksik nih ya. Kalau kalian izinkan dia noyor satu jari, besok dia noyor 5 jari, satu telapakan dia toyor, ya kan? Jadi jangan. Jadi kalian harus paham, begitu dia menggunakan kata-kata kasar, noyor satu jari, nyubit, nginjek kaki, ya, itu sudah termasuk dalam kekerasan dalam hubungan. Jadi be aware, dan kalau sudah dapat yang kayak gitu, lebih baik secinta-cintanya kalian tutup mata. Kalau kalian bilang nanti dia akan berubah, nanti dia akan berubah, hello, kalian ketemu dia baru 1-2 tahun, dia seperti itu, gawan bayi, dari lahir itu dia udah kayak gitu, ya kan? Orang-orang yang toksik itu udah dari lahir, udah dari bayi. Jadi ibaratnya sifat mereka itu lebih lama dari hubungan kalian. Jadi jangan harap dia akan berubah hanya karena hubungan kalian yang baru 1-2 bulan, 1-2 tahun. Oke? Jangan menyakiti diri sendiri karena itu. Paham sampai sini? Yeyen senang kali. Karena emang bener-bener ya, belakangan ini banyak banget berita yang apa ya, yang Yeyen rasa mungkin sebenarnya sudah, kita para wanita harus lebih pinter, harus lebih sadar, harus lebih tahu gitu ya. Makanya Yeyen lebih suka kalau misalnya kita para wanita coba rajin-rajin baca berita, ya kan? Dan please bekerja. Bukannya Yeyen gak setuju dengan ibu rumah tangga ya. Boleh kalian jadi ibu rumah tangga, gak ada masalah. Kalian jadi ibu rumah tangga tidak ada masalah. Yeyen setuju sekali, ibu rumah tangga itu bukan berarti tidak bekerja loh. Dia nyuci, ngepel, masak, jagain anak, itu juga sudah bekerja. Tapi kalian boleh memutuskan itu pada saat kalian betul-betul yakin dengan sifat pasangan kalian. Kalian yakin pasangan kalian adalah seorang pria, seorang imam yang bertanggung jawab, seorang imam yang baik, seorang imam yang akan membimbing kalian ke jalan yang jauh lebih baik, menjadi manusia yang jauh lebih baik. Kalian boleh stay at home, nunggu suami pulang kerja, cantik-cantik, beres-beres, mau punya anak 20 juga kagak apa-apa deh gitu kan. Tapi selama kalian belum yakin dengan sifat pasangan kita, please tetap bekerja, tetap beraktivitas, tetap punya kesibukan, tetap baca buku, tetap buka mata kanan kiri. Oke? Oke, demikian Yeyen dalam berita kali ini. Kita bakal ketemu lagi untuk ngebahas berita-beritanya. Kalau kalian mau, oh Yeyen aku mau tolong dong bahas berita ini, it's okay, tulis di komen, nanti Yeyen bahas beritanya ya. Tapi kembali lagi Yeyen ingatkan, kalau ini menurut saya Yeyen Lydia. Kalau menurut kamu, ya nggak apa-apa lah gini-gini, mungkin orang tuanya capek tuh ngurusin tuh anak, mungkin anaknya dikasih taunya susah, orang tuanya capek, akhirnya dikawinin deh tuh sama orang tuanya biar dia rasain. It's okay, nggak ada masalah. Yeyen juga tadi sempat berpikir ke situ sih. Tapi it's okay, gak ada masalah. Sekali lagi ini menurut saya Yeyen Lydia, menurut kalian beda, it's okay, gak apa-apa. Oke, sampai ketemu lagi di Yeyen dalam berita, dan jangan lupa tonton terus, jangan di skip iklannya dong. Kalau iklannya di skip, ntar Yeyen gak bikin-bikin lagi nih. Oke? Jadi kalian jangan skip iklannya. Oke? Terima kasih semuanya. I love you. Kuat semua untuk wanita-wanita di Indonesia. I love you. Saling dukung wanita sesama wanita.